semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini, di video part kelima untuk siap tes CPNS tahun 2024, kita akan bahas soal TIO SKD, yang mana kita akan bahas konsep dan juga soal-soal hotnya tentang perbandingan umur. Nah, perbandingan umur ini merupakan soal yang sering di skip oleh peserta CPNS karena katanya susah, tapi padahal tentang perbandingan umur itu sangat gampang kalau teman-teman paham cara membuat pemodelan matematikanya. Nah, seperti biasa di video ini kita bahas konsep dulu dan akan ada 10 tipe soal yang pasti muncul serta 3 soal bonus latihan yang bisa teman-teman kerjakan dan tulis jawabannya di komen nanti ya. Oke, kita mulai dari konsepnya terlebih dahulu. Nah, kalau ada soal tentang perbandingan umur, kita pastinya melakukan pemodelan soal. Nah, di sini ada beberapa pemodelan yang mungkin saja muncul. Yang pertama, kalau kata-katanya seperti ini. Umur hari 3 tahun yang akan datang adalah. Nah, kita ambil saja variabelnya adalah H. Berarti ini adalah H ditambah 3. Jadi yang akan datang itu kan umurnya bakalan bertambah gitu. Jadi H ditambah 3. Kalau seandainya umur hari 3 tahun yang lalu itu berarti H dikurang 3. Nah, kemudian kalau seandainya terdapat kalimat 4 kali umur hari 3 tahun yang akan datang, nah kita fokus di sini dulu nih. Lalu baru nanti dikali 4. Berarti H karena akan datang jadinya H ditambah 3 lalu dikali 4. Nah, kebalikannya 4 kali umur hari 3 tahun yang lalu berarti H dikurang 3 lalu dikali 4. Oh ya, ini jangan lupa dikali ke dalam ya. 4 dikali H 4H, 4 dikali 3 12. Nah, kalau ini menjadi 4 dikali H 4H, 4 dikali minus 3 minus 12. Nah, kemudian kalau yang kelima ini, kalau kalimatnya seperti ini, 4 kali umur hari ditambah 3. Berarti ini fokusnya ke umur hari aja. 4 kali umur hari ditambah 3. Begitu juga dengan pengurangan ya. Lalu kalau ini 4 kali umur hari 3 tahun yang lalu. Nah, berarti kita ada hubungannya dengan yang nomor 4 nih. 4 kali umur hari 3 tahun yang lalu ditambah 2. Nah, seperti ini ya model matematikanya. Boleh kita kalikan ke dalam menjadi 4H dikurang 12 ditambah 2 atau 4H dikurang 10 minus 12 ditambah 2. Nah, jadi ini contoh pemodelan soal. Jadi teman-teman tidak boleh ragu lagi cara mentranslate soal menjadi kalimat matematika. Ini ada catatannya ya. Selanjutnya, bagaimana kita menyelesaikan model yang sudah kita buat. Nah, ada yang bisa menggunakan metode substitusi atau mengganti, atau bisa juga dengan metode eliminasi atau menghilangkan. Nah, metode substitusi kita gunakan ketika bentukannya itu masih simpel seperti ini. Dan ada salah satu variabel yang langsung sama dengan seperti ini. A sama dengan 2B. Dan A dikurang 8 sama dengan 3 dikali B dikurang 8. Nah, jadi kita ganti saja A yang di persamaan kedua dengan A pada persamaan pertama. Sehingga ini menjadi 2B dikurang 8 sama dengan ini kita kali ke dalam 3B dikurang 3 kali 8 itu 24 ya. Nah, ini tinggal kita pindah-pindah ruaskan dan ingat kalau pindah ruas itu tandanya berubah ya. Misalnya di sini 2B, 3B kita pindah ruaskan menjadi minus 3B sama dengan minus 24, kemudian minus 8 menjadi tambah 8. 2B dikurang 3B minus B sama dengan minus 24 tambah 8 minus 16. Sehingga kita dapatkan B-nya 16. Nah, kemudian kita substitusi lagi nih B-nya ke A. A sama dengan 2B. Artinya 2 dikali 16 sama dengan 32. Nah, kita dapatkan A-nya dan B-nya dengan cara metode substitusi. Jadi metode substitusi kita gunakan kalau ada satu variabel yang terlihat simpel atau sederhana seperti ini. Nah, kapan kita gunakan metode eliminasi?
kalau seandainya bentuk persamaannya seperti ini, berada di kedua ruas dan lebih kompleks gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita susun mereka itu atas dan bawah, seperti ini ya. Lalu kita lihat apakah ada variabel yang memiliki angka depan yang sama. Nah, di sini ada ya B. B-nya sudah sama-sama 2B seperti ini. Nah, lalu kita eliminasi atau hilangkan si B-nya dengan cara dikurangi. Habis ya. Kemudian kita kurangkan A dikurang 2A jadinya minus A sama dengan 13 dikurang 20 minus 7. A sama dengan 7 dengan mengabaikan minusnya. Nah, kalau seandainya tidak sama gimana? Kita wajib menyamakan ya. Contohnya ini, si A ini kan nggak sama nih. Nah, kita ambil contoh ininya saja ya. 2B sama dengan 20. A kan ini tidak sama. Jadi kita samakan terlebih dahulu. Di mana kita mencapai kesamaannya? Dengan cara A ini dikali 2 sedangkan A yang di bawah dikali 1. Sehingga ini menjadi 2A ditambah 4B sama dengan 26. Jadi ini kita kali 2 semuanya. Sedangkan yang di bawah kita kali 1 berarti tetap ya. Nah, sekarang A-nya sudah sama. Jadi kita hilangkan dengan cara dikurangi. Lalu sisanya kita kurangkan 4B dikurang 2B. Hasilnya adalah 2B sama dengan 26 dikurang 20 hasilnya 6. Berarti B sama dengan 6 dibagi 2, 3. Nah, jadi itu adalah metode eliminasi. Kalau saya sarankan teman-teman pakai metode substitusi saja karena itu biasanya lebih cepat. Tetapi kalau seandainya tidak bisa substitusi, silahkan gunakan metode eliminasi. Kemudian konsep penting lainnya adalah menyelesaikan dengan perbandingan. Jika A banding B sama dengan X banding Y, kemudian diketahui lagi suatu nilai dari salah satu variabel, maka kita gunakan rumus ini. Nilai yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Oke, ini bisa kita lihat di soal-soal ya. Langsung saja nanti kita bahas soalnya. Oke, soal yang pertama. Umur hari sepertiga umur ayahnya. Umur ibunya 5/6 kali umur ayahnya. Jika umur hari 18 tahun, maka selisih umur ibu dan ayah adalah. Nah, di sini kita buat dulu model matematikanya. Umur hari sama dengan sepertiga dari ayahnya. Kemudian umur ibu sama dengan 5/6 dari umur ayahnya. Nah, diketahui umur Ari 18 tahun, berarti boleh kita ganti ini 18 sama dengan 1/3A. Lalu kita kali silang, 3 ke 18 hasilnya adalah 54 sama dengan A. Nah, langsung kita dapatkan umur ayahnya adalah 54 tahun. Karena yang ditanya selisih, berarti kita harus tahu nih umur ibunya berapa. Tinggal kita ganti 5/6 dikali umur ayahnya 54. Kita bagi ini dapatnya 9, sehingga kita dapatkan 5 dikali 9, 45. Jadi umur ibunya adalah 45. Pertanyaannya selisih, berarti tinggal kita kurangkan. Yang lebih besar itu umur ayah, 54 dikurang 45, hasilnya adalah 9 tahun. Jadi jawabannya B. Bisa dipahami ya teman-teman? Selanjutnya soal yang kedua, umur Aulian 2 kali umur hari. Berarti Aulian sama dengan 2 kali umur hari. 8 tahun yang lalu umur Aulian sama dengan 3 kali umur hari. Nah, di sini ada kata-kata 8 tahun yang lalu. Berarti A dikurang 8 sama dengan 3 kali. 3 kali dari H yang juga dikurang 8. Nah, berapakah jumlah umur mereka? Di sini lebih baik kita menggunakan metode substitusi karena bentuk persamaannya simpel. Jadi A yang di bagian kedua kita ganti dengan A dari persamaan yang pertama. Menjadi 2H dikurang 8 sama dengan ini dikali ke dalam 3H dikurang 24 ya. Lalu kita pindah ruaskan. Jangan lupa untuk mengubah tanda. 2H, nah 3H dipindah menjadi minus 3H sama dengan minus 24. Minus 8 pindah menjadi positif 8. 2H dikurang 3H menjadi minus H sama dengan minus 16.
Kita coret minusnya, kita dapatkan H sama dengan 16. Jadi umurnya Hari 16 tahun. Dari sini kita bisa cari nih umurnya Aulian. 2 kali Hari berarti 2 kali 16 sama dengan 32. Pertanyaannya jumlah, berarti tinggal kita tambahkan. 32 ditambah 16 hasilnya adalah 48. Jadi jawabannya D. Selanjutnya soal nomor 3, perbandingan umur Atta dan Naya adalah 2:3. Jika jumlah umur mereka adalah 30 tahun, maka umur Naya adalah. Nah, di sini kita bisa pakai rumus yang ketiga tadi ya. Nilai yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui kali nilai yang diketahui. Yang ditanya itu adalah umurnya si Naya. Berarti yang di atas itu adalah perbandingan yang si Naya. Kemudian yang diketahui adalah jumlah umur mereka. Nah, berarti perbandingan yang diketahui juga perbandingan yang jumlah. Seperti itu ya. Nah, umur Naya perbandingannya adalah 2. Kalau perbandingan jumlah berarti tinggal kita jumlahkan ini. 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti 2/5 dikali jumlah yang diketahui 30. Nah, tinggal kita bagi 30 dengan 5 dapat 6. 6 dikali 2 jawabannya adalah 12 tahun. Oke, gimana? Mudah sekali kan teman-teman? Soal nomor 4, 6 tahun yang lalu jumlah umur Owen dan ibunya adalah 60 tahun dengan perbandingan umur 5:7. Umur Owen sekarang adalah. Nah, di sini yang diketahui 6 tahun lalu ya. 6 tahun yang lalu Owen banding ibu adalah 5:7 dan yang diketahui jumlahnya sama dengan 60 tahun. Karena jumlah dan perbandingan ini sama-sama terjadi di 6 tahun yang lalu, maka kita bisa langsung pakai rumus ini. Nah, yang ditanya Owen ya. Owen sama dengan 5 perbandingan Owen per yang diketahui itu jumlah. Berarti kita tambahin nih. 5 tambah 7 sama dengan 12. Berarti pernya 12. Dikali dengan yang diketahui 60. 60 bisa dibagi 12 ya. Hasilnya 5. Berarti umur Owen 5 dikali 5, 25. Nah, 25 ini kan 6 tahun yang lalu. Berarti umur Owen sekarang itu tinggal kita tambahin dengan 6. 25 ditambah 6 hasilnya 31. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 5, perbandingan umur Ami dan Tina adalah 5:3. Jika Ami lebih tua 10 tahun dari Tina, maka berapakah umur Tina? Nah, Ami banding Tina sama dengan 5:3. Katanya Ami lebih tua 10 tahun dari Tina. Nah, Ami sama dengan Tina ditambah 10. Kalau kita pindahkan ke sini jadinya A dikurang T sama dengan 10. Artinya ini selisih. Nah, jadi yang diketahui di sini adalah selisih. Berarti bisa dong kita gunain rumus yang ini. Pertanyaannya kan Tina ya. Berarti yang di atas perbandingannya si Tina yaitunya 3. 3 per selisih. Karena yang diketahui itu selisih berarti selisih perbandingannya adalah 5 dikurang 3 yaitunya 2 dikali dengan 10. Nah, coret-coret dapat 5 ya. 3 dikali 5 jawabannya 15. Jadi umurnya Tina adalah 15 tahun. Oke, simpel sekali ya. Soal nomor 6, 6 tahun yang lalu perbandingan antara umur Andri dan Bimo adalah 3:2. 3 tahun yang akan datang jumlah umur keduanya 78 tahun. Umur Andri sekarang adalah. Nah, ini soalnya lumayan hot ya atau lumayan sulit karena ada 3 waktu di sini. Yang pertama 6 tahun yang lalu, kemudian ada umur yang sekarang, kemudian juga ada 3 tahun yang akan datang. Nah, yang diketahui pada 6 tahun yang lalu adalah perbandingannya saja. A banding B sama dengan 3:2. Kemudian dari yang akan datang itu jumlahnya. A ditambah B sama dengan 78. Pertanyaannya adalah umur Andri yang sekarang. Di sini kita masih bisa menggunakan rumus perbandingan ini, tetapi kita harus menyamakan yang diketahui di satu masa yang sama. Nah, di sini yang bisa kita ubah adalah jumlah umurnya. Caranya adalah dengan memundurkan 3 tahun yang lalu ke 6 tahun yang akan datang.
Dari 3 tahun yang akan datang ke sekarang itu kita mundurkan dengan dikurangi 3, lalu dari sekarang ke 6 tahun yang lalu kita mundurkan dengan dikurang 6. Berarti total mundurnya itu ada sebanyak 9 tahun. Sehingga jumlah A ditambah B di 6 tahun yang lalu sama dengan 78 dikurang 9 untuk yang A dan juga dikurang 9 untuk yang B. Sehingga jumlah A ditambah B sama dengan 60. Karena sekarang yang diketahui itu sudah berada di satu masa yang sama, kita sudah bisa mencari A ya. Nah, A sama dengan perbandingannya 3 per, karena yang diketahui jumlah, berarti kita jumlahkan juga perbandingannya. 3 tambah 2, 5 dikali 60. 60 bisa dibagi 5, hasilnya 12, berarti A sama dengan 3 dikali 12, 36. Karena pertanyaannya itu di sekarang, berarti tinggal kita tambahkan A-nya adalah 36 ditambah 6. Sehingga jawabannya 42. Jadi soal nomor 6 ini jawabannya D, 42. Soal nomor 7, 5 tahun yang lalu umur hari 4 kali umur Tama. Ini bisa kita tulis hari dikurang 5 sama dengan 4 dikali Tama yang juga dikurang 5. 4 tahun yang akan datang 2 kali umur hari sama dengan 3 kali umur Tama ditambah 1. 4 tahun yang akan datang ya. Kemudian di sini 2 kali umur hari. Berarti hari ditambah 4 lalu dikali 2 sama dengan 3 kali umur Tama yang juga ditambah 4 ditambah 1 tahun. Umur hari sekarang adalah, nah di sini kita bisa ambil variabel H agar kita bisa melakukan substitusi. H sama dengan, ini 4T, kita kalikan ke dalam ya, 4T dikurang 20, kemudian minus 5-nya pindah ruas menjadi tambah 5. Kita dapatkan variabel H sama dengan 4T minus 20 tambah 5 itu minus 15. Karena ini bentuk H-nya sudah simpel, kita substitusi ke persamaan kedua. 2 dalam kurung H menjadi 4T dikurang 15 ditambah dengan 4 sama dengan yang bagian kanan kita kalikan ke dalam 3T ditambah 3 kali 4 12 ditambah 1. Ini boleh kita kalikan ke dalam lagi ya. 8T dikurang 2 kali 15 30 ditambah 2 kali 4 8 sama dengan 3T ditambah 12 tambah 1 13. Ini jadinya 8T dikurang dengan 22 sama dengan 3T ditambah 13. Nah ini untuk mencari T, kita pindah ruaskan T-nya. 8T dikurang 3T sama dengan 13 ditambah 22. 8T dikurang 3T hasilnya adalah 5T sama dengan 13 tambah 22, 35. T sama dengan 35 per 5, kita dapatkan T sama dengan 7. Karena yang ditanya hari, berarti tinggal kita ganti ke sini. H sama dengan 4 dikali T-nya 7 dikurang 15. 4 kali 7, 28 dikurang 15. Sehingga kita dapatkan H sama dengan 13. Jadi umur hari sekarang adalah 13 tahun. Jawabannya B. Soal nomor 8, tahun depan umur ayah 2 lebihnya dari 3 kali umur kakak. Di tahun depan ya, berarti ayah tambah 1 sama dengan 2 lebihnya. Ini artinya tambah ya, lebih itu tambah. Berarti 3 kali kakak, 3 dikali K ditambah 1 ditambah 2. Nah, kemudian 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur kakak. Berarti ayah dikurang 7 sama dengan 6 kali kakak yang juga dikurang 7. Nah ini kembali kita gunakan metode substitusi ya. Ini A-nya kita ambil, ini kali ke dalam 3K ditambah 3 kali 1 3 ditambah 2, 1 pindah ruas menjadi kurang 1. A sama dengan 3K, 3 tambah 2 itu 5 dikurang 1 berarti tambah 4. Nah ini kita substitusi ke persamaan kedua, 3K ditambah 4 dikurang 7 sama dengan ini kali ke dalam 6K dikurang 42. Ini jadinya 3K 4 kurang 7 minus 3 sama dengan 6K dikurang 42. Nah ini 3K, 6K nya kita pindah ruas menjadi kurang 6K sama dengan minus 42.
ditambah 3. Minus 3 pindah jadinya positif ya. 3K dikurang 6K hasilnya minus 3K sama dengan minus 39. Sehingga kita dapatkan K sama dengan minus 39 per minus 3. K sama dengan 13. Jadi umur kakak sekarang itu 13 tahun. Pertanyaannya umur kakak 5 tahun yang akan datang. Berarti K-nya tinggal kita tambah 5. Berarti 13 tambah 5 hasilnya 18. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 9. 10 tahun yang lalu usia Dava sepertiga usia sekarang. Ini bisa kita tulis D dikurang 10 sama dengan sepertiga dari usianya sendiri. Sepertiga D. 15 tahun yang akan datang, perbandingan usia Dava dan Hafik adalah 3:5. Nah, ini bisa kita tulis karena 15 tahun yang akan datang ya. D ditambah 15 dibandingkan H ditambah 15. Kita kurung ya agar lebih jelas, sama dengan 3:5. Pertanyaannya usia Hafik 5 tahun yang akan datang. Pertama-tama kita bisa cari dulu usia Dava dari persamaan yang pertama, karena di sini hanya ada satu variabel yaitu D. Agar mudah ini tinggal dikali 3, agar tidak ada lagi pecahannya. D dikali 3, 3D dikurang 10 dikali 3, 30. Sepertiga D dikali 3 dapat D. D-nya kita pindah ruaskan, 3D dikurang D sama dengan minus 30. Pindah ruas jadinya positif 30. 3D dikurang D dapat 2D sama dengan 30. D sama dengan 30 dibagi 2. D sama dengan 15. Nah, sekarang kita ubah atau kita ganti D-nya ke sini. 15 ditambah 15. Nah, bentuk perbandingan itu bisa kita tulis sebagai per ya. H ditambah 15 sama dengan 3/5. Jadi perbandingan itu sama saja dengan per. Ini dapat 30 per H ditambah 15 sama dengan 3/5. Nah, sebelum kita kali silang, ini boleh kita sederhanakan dulu bagi 3. 3 bagi 3 1, 30 bagi 3 dapat 10. Kalau sudah sederhana baru kita kali silang. 10 kali 5 dapatnya 50. 1 dikali H, H ditambah 1 dikali 15, 15. Kita dapatkan H sama dengan 50 dikurang 15. H sama dengan 35. Jadi umur H sekarang itu adalah 35. Pertanyaannya 5 tahun yang akan datang. Berarti H tambah 5, 35 ditambah 5 hasilnya 40. Jadi sesuai dengan objektif adalah D. Nomor 10 yang terakhir, umur Riri saat ini 12 tahun lebih tua daripada adiknya. Berarti R sama dengan adik ditambah 12. 5 tahun yang akan datang, umur Riri 2 kali lebih tua daripada umur adiknya. 5 tahun yang akan datang, R tambah 5 sama dengan 2 kali lebih tua, berarti 2 kali A ditambah 5. Berapa umur adik Riri tahun depan? Berarti R tambah 1 ya pertanyaannya. Nah, di sini bentuk R-nya sudah sederhana, langsung saja kita substitusi ya. Jadinya A tambah 12 tambah 5 sama dengan, ini kali ke dalam, 2A tambah 10. A tambah 17 ya. 12 tambah 5. 17 sama dengan 2A tambah 10. 2A-nya kita pindah ruas menjadi A dikurang 2A sama dengan 10. 17-nya pindah menjadi minus 17. A dikurang 2A minus A sama dengan minus 7. Minusnya boleh kita abaikan. Kita dapatkan A sama dengan 7. Nah, pertanyaannya umur adik Riri ya, berarti A. Tapi tahun depan, berarti tinggal kita tambahin 1. 7 tambah 1, 8. Jadi jawabannya adalah B. Oke teman-teman, kita udah bahas 10 soal hot tentang perbandingan umur yang pastinya akan keluar di soal tes CPNS tahun 2024 ini di bagian TIU. Nah, jadi saya harapkan teman-teman gak ada lagi yang skip soal ini karena sebenarnya ini mudah. Untuk melihat pemahaman teman-teman, silahkan gunakan soal latihan ini, dikerjakan lalu tulis jawabannya di komen ya. Nanti aku akan balas komennya apakah teman-teman sudah benar ataupun ada yang masih harus diperbaiki. Kalau penasaran dengan pembahasannya ada di short video di channel ini juga. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbandingan kuantitatif di video part ke-6.
Semoga kita semua lolos di CPNS tahun 2024 ini ya. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe dan juga like videonya serta share ke teman-temanmu. Semoga kita rame-rame nih lolos di tahun 2024 ini. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.